الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Lanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ke-26, bab tahrimidz zulmi wal amri biraddil mazalim. Bab tentang diharamkannya kezaliman dan wajibnya mengembalikan hak-hak orang lain yang terzalimi. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu teman setia, dan tidak ada juga pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 71, wa ma lidzalimina min nasir. Dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Wa ammal ahaditsu faminha haditsu Abi Dzarr radhiyallahu anhu. Sedangkan hadis-hadis tentang kezaliman di antaranya adalah hadis Abi Dzarr radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi akhir babil mujahadah. Di antara hadis-hadis tentang terlarangnya kezaliman adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzarr radhiyallahu anhu yang terdahulu pada bab al-mujahadah. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqud dzulma, jauhilah oleh kalian kezaliman, fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah, jauhilah asyuhha, yaitu kikir atau pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sikap pelit itu, kikir itu telah menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sikap kikir itu menjadikan mereka saling membunuh dan mereka saling menghalalkan hak-hak orang lain yang seharusnya haram bagi mereka, membuat mereka saling merampas hak-hak orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk itu dikembalikan haknya, diberikan hak untuk membalas kambing yang bertanduk. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk diberikan kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk yang telah menyakitinya ketika di dunia. Rawahu al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam bab ini yang pertama Imam An-Nawawi menyebutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang zalim, bahwasanya nanti di hari kiamat mereka tidak punya lagi orang yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi kezaliman. Karena kezaliman ketika seorang di dunia memiliki kemampuan untuk menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, dia menjadi lebih hebat daripada orang lain, maka sejatinya dia akan mengalami kesulitan di hari kiamat kalau dia melakukan kezaliman. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Tidak mungkin ada sesuatu pun yang luput dari pengawasan Allah, dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang zalim itu tidak dibalas di dunia, pasti akan Allah balas di akhirat, di hari kiamat nanti. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan hewan saja, kambing yang pernah ditanduk di dunia oleh kambing lain itu akan dibalaskan, apalagi manusia. Maka hendaknya kita berhati-hati ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang lain, menyakiti atau mengambil haknya. Dan secara garis besar kezaliman itu pada tiga hal. Pada darah bisa jadi itu pembunuhan atau pemukulan, suatu yang menyakitkan, pada harta, dan juga pada kehormatan. Mencakup tiga hal itu. Maka jangan sampai ketika Allah berikan kita kemampuan, kelebihan daripada orang lain, itu membuat kita menzalimi orang lain. Karena pasti semua kezaliman akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini adalah peringatan dari salah satu bentuk kezaliman, yaitu bersikap kikir atau pelit. Asyuh dalam bahasa Arab maknanya di atas dari al-bukhl. Kalau bukhl itu pelit, maka asyuh itu lebih lagi, yaitu pelit dan rasa tamak. Jadi orang itu sudah pelit, kemudian tamak terhadap hartanya, sama sekali tidak ingin hartanya berkurang sedikit pun. Ya.
tingkatan pelit yang tinggi, maka itu namanya asyuh. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita menjauhi sikap pelit, kikir. Apalagi kalau pelit itu berkaitan dengan hak-hak orang lain. Sebagai contoh, misalkan seorang majikan atau bos terhadap pegawainya. Ketika pegawainya sudah berhak mendapatkan sesuatu, maka majikannya itu harus segera memberikan hak tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya seorang kalau memiliki pekerja, hendaknya dia bayarkan upah pekerja tersebut sebelum keringatnya kering. Begitu juga hak-hak orang lain, kerabat, saudara, hak fakir miskin, anak yatim. Maka bagi orang-orang yang mampu, hendaknya memperhatikan hal-hal tersebut. Hendaknya dia menjauhi sikap kikir dan pelit, karena itu akan menyebabkan kerusakan. Bahkan sebelum di akhirat akan terjadi kerusakan, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Akhirnya mereka saling merampas, menumpahkan darah, kemudian merebut hak-hak orang lain. Diawali karena mereka memiliki sikap kikir atau pelit. Kemudian dari kedua hadis tersebut terdapat isyarat bahwasanya kita hendaknya mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Apa yang membuat umat-umat terdahulu itu selamat dunia dan di akhirat, kita harus ikuti, kita harus pelajari. Apa yang membuat umat-umat terdahulu itu hancur, maka kita harus ketahui, kita harus waspada, dan kita harus jauhi hal-hal tersebut. Di antara yang membuat mereka hancur adalah kezaliman, sikap kikir atau pelit itu. Kemudian dari kedua hadis tersebut kita dapat mengambil faedah bahwasanya seorang mukmin ketika dizalimi kemudian dia tidak bisa membalasnya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Maha adil. Maka hendaknya dia memasrahkan hal-hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah seorang mukmin yang terdolimi akan dikembalikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah seorang mukmin jangan sampai mendolimi orang lain, karena dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.